Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal furudul muqaddaratu. Faslun utawi iki iku fasal, wal furudu utawi piro-piro bagian pasti, wal furudu utawi piro-piro bagian pasti, al muqaddaratu kang den pasti, al muqaddaratu kang den pasti wa fi ba'din nusahi lan iku tetep ing dalam sebagiane piro-piro tulodo, lan iku tetep ing dalam sebagiane piro-piro tulodo utawi dawuh wal furudu utawi piro-piro fardu atau bagian al mazkuratu kang den sebut fi kitabillahi ing dalam kitab Allah, fi kitabillahi ing dalam kitab Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Iku sitatun ono 6, iku sitatun ono 6 la yuzadu ora bisa den tambah, la yuzadu ora bisa den tambah opo alaiha sitatun, wala yungkosu lan ora bisa den sudo opo minha sitatun illa li'aridin angin krono perkara kang anyar teko, illa li'aridin angin krono perkara kang anyar teko. Contone kal aulih koyo masalah aul, kal aulih koyo masalah aul. Wasitatu utawi 6, wasitatu utawi 6 hiya sita iku an-nisfu setengah, iku an-nisfu setengah, war-rubu'u lan seperapat, war-rubu'u lan seperapat, was-sumunuh lan seperlapan, was-sulusani lan 2/3, wasulusani lan 2/3, wasulusu lan 1/3, wasudusu lan 1/6. Wa qad yu'abbiru lan teman-teman nembungaken, wa qad yu'abbiru lan teman-teman nembungaken sapa al-faradiyuna piro-piro ulama ahli faraid, piro-piro ulama ahli faraid andalika saking mengkono-mengkono sitatun bi'ibaratin kelawan tembungan, bi'ibaratin kelawan tembungan mukhtasaratin kang den ringkes, mukhtasaratin kang den ringkes, wahia utawi ibarat, wahia utawi ibarat iku ar-rubu'u seperapat, wasulusuh lan 1/3, wadi'fu kullin lan tikelane saben-saben suwiji, wadi'fu kullin lan tikelane saben-saben suwiji, wa nisfu kullin lan separone saben-saben suwiji, wa nisfu kullin lan separone saben-saben suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal furudul muqaddarah. Fasal ini menjelaskan tentang bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran atau dalam kitabnya Allah. Dalam sebagian redaksi atau salinan kitab yang lain
itu justru menggunakan lafaz al-furudul madhkurah. Tentunya ini satu hal yang biasa terjadi gitu. Jadi ini perlu sampean kawan ingin ada dua istilah yang berbeda dalam sebagian catatan musannif. Pertama dalam alur Fathul Qorib sampean itu menggunakan wal furudul muqaddarah. Akan tetapi ini ada masalah di Bunah Al-Bajuri. Kalau dikatakan al-furudul muqaddarah, yang jelas nanti ada masalah tikror, pengulangan kata. Karena al-furud itu maknanya ya al-muqaddarah. Jadi seolah-olah musannif pengarang Fathul Qorib itu mengatakan al-muqaddaratul muqaddarah. Padahal al-furud sendiri maknanya bagian pasti. Al-muqaddarah juga yang dipasti. Akan tetapi dijawab di sini bahwa yang dimaksud al-furud dalam kalamnya musannif itu adalah bimaknal insiba, artinya bagian yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Jadi takdirannya wal insibaul muqaddarah. Jadi ini tidak ada masalah. Beda dengan redaksi yang satunya, ini lebih jelas. Ini jawabun beliau wal furudul madhkurah, ini lebih jelas. Sehingga nyambungnya nanti fi kitabillahi ta'ala. Pun bagian-bagian pasti untuk ahli waris itu ada 6 macam. 6 macam ini tidak bisa berubah. Artinya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi kecuali ada masalah dan problem yang baru nanti terjadi. Contohnya nanti seperti masalah aul atau masalah rod. Masalah aul itu ketika jumlah ahli waris yang terlalu banyak, berarti banyak setak mati. Sedangkan harta yang mau dibagi itu malah sedikit. Karena sedikit, konsekuensinya sebagian ahli waris ni kebedes tak oleh, karena harta sekundi semontut calon semontut ni kebanyak, itu kan. Dan sehingga ulama memberikan solusi ada aul nanti, penambahan terhadap jumlah asal masalah. Sekiranya nanti jumlah harta warisan bisa mencakup keseluruhan sahibul mawaris, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Walaupun konsekuensi yang lain, deki pendapatan sebagian ahli waris nanti akan dikurangi. Demi apa? Demi mencukupi ahli waris yang lain yang tidak dapat. Ini masalah aul. Masalah rod ini seperti masalah tadi malam. Orang asoki tapi tandi ahli waris, keluarganya meninggal semua, kaya, tidak punya ahli waris. Mantan budak tidak, dia tidak jadi mantan budak. Berarti gimana solusinya? Jan malam ada 2 pilihan. Pertama, hartanya dikasih ke Baitul Mal. Ini tadomah jika Baitul Mal itu kondusif. Kalau tidak kondusif maka solusinya dikembalikan terhadap keluarga yang dapat bagian pasti kecuali suami atau istri. Ini persoalan tadi malam. Nah, kalau sudah muncul masalah yang semacam ini, maka jumlah 6 yang ada dalam Quran itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Wasittatu hiyan nisfu war rubu'u was-sumun was-sulusan. 6 macam pembagian dalam Quran itu pertama adalah an-nisfu. Ini kepada ilmu tambahan. Nisfun ini memiliki 5 bahasa. Artinya kenging sampean baca nisfun itu bisa, nusfun itu bisa, nasfun juga bisa. Nunnya itu musallasatan nun, dibaca 3 wajah nunnya.
nisfun bisa, nasfun bisa, nusfun juga sama. Jadi ini tidak salah, sampean baca gimana pun harkat nunnya. Bahkan ada yang menambahkan di sini, ada juga yang di situ bahasa yang keempat yaitu nasifun, itu bisa dibaca nasif. Maknanya sama setengah. Bahkan bodoh saya lebih ekstrim boleh pendapat yang kelima, ada ulama yang mengatakan boleh nisfun itu fa-nya dibuang, berarti dibaca nissun. Itu maknanya tidak rubah, tetap makna setengah. Setengah ini bagian pertama. Kemudian yang kedua adalah 1/4. Bagian yang ketiga adalah 1/8. Bagian yang keempat adalah 2/3. Bagian kelima adalah 1/3. Bagian yang terakhir adalah 1/6. Kemudian terkait masalah pembagian yang 6 ini ada 3 jalan, ada 3 metode agar supaya sampean itu bisa gampang mudah untuk menghafal. Pertama adalah thoriqatut tadalli dari ulama, metode menarik ke bawah. Bagaimana metode menarik ke bawah ini? Antadzukurul kasral a'la awalan summa tanzila ila ma tahta. Sampean itu menyebutkan pecahan paling besar dulu pertama. Oning sampean kan dalam matematika ada bilangan pecahan kan gitu. Per itu 1/5, 1/2 itu bilangan pecahan. Cara yang pertama ini sampean menyebutkan pecahan paling tinggi, kemudian diruntut ke pecahan paling rendah. Contoh di sini, pertama pecahan tertinggi adalah setengah. Separuhnya setengah berapa? 1/4. Separuhnya 1/4 berapa? 1/8. Kemudian 2/3. 2/3 separuhnya berapa? 1/3. Separuhnya 1/3 berapa? 1/6. Itu caranya untuk menghafal biar mudah dengan metode yang pertama. Berarti ditarik ulur ke bawah dari yang besar sampai ke yang kecil, dari setengah sampai ke 1/6 nantinya. Ada yang metode yang kedua. Ini tambahan ilmu, sebetulnya cukup sampean hafalkan ya bisa saja. Metode kedua ini thoriqatut taraqi, berarti metode naik dari yang kecil ditarik ulur ke atas, berarti sampai ke nilai paling tinggi. Pertama kita menyebutkan ar-rubu 1/4. Pertama as-sumun 1/8. Kelipatan 1/8 berapa? Yaitu 1/4. 1/8 tambahin boleh, berarti menjadi 1/4. Kemudian kelipatan dari kelipatan 1/4 berapa? Setengah. Itu ya? Setengah. Kemudian yang kedua as-sudus 1/6. Kelipatan 1/6 itu berapa kan? 1/3. Kelipatan dari kelipatan 1/6 berarti 2/3. Ini sama, berarti dari bawah ke atas. Terus metode yang dipakai oleh Fathul Qorib adalah metode yang ketiga. Apa itu? Thoriqatut tawassut, metode jalan tengah. Berarti dari tengah di atas, dari tengah di bawah. Dan ini metode paling utama kata ulama. Kenapa? Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Ya tak tekih, ya tak mabah. Caranya bagaimana? Pertama menyebutkan 1/4. Kemudian separuhnya 1/4 berapa? 1/8. Separuhnya 1/8 berapa? 1/2. Kemudian 2/3. 1/3 gitu gitu. Separuhnya 1/3 berapa? 1/6. Kemudian kelipatan 1/6 berapa? 2/3.
Jadi pada hasilnya itu sama, cuma metode cara penghitungannya itu beda. Dan kelihatan saya pertama dari pecahan tertinggi ke bebe itu metode tadalli berarti turun, dari bilangan terkecil ke atas berarti taroki berarti naik, dari tengah ke bawah dan ke atas berarti tawassut. Nah ini metode cara menghafal bagian-bagian pasti yang jumlahnya ada 6 dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.